yang waduh itu setahu saya itu adalah melalui laporan dari Pak Martin Ibu adalah kasih pelayanan umum kasih pemerintahan. Saya tidak pernah kalau begini sih Pak ya, kalau dari sistemnya kan yang punya SK dari BPN itu kan Bapak sebagai BPN pada kita. Jadi nggak mungkin kalau SK itu ditangani oleh kasih kan gitu. Itu aturan. Ya nanti kalau ya enggak, ini bukan jadi kesalahan permennya kan begitu Pak. Jadi kalau namanya BPH terus kan itu nggak sembarangan kok kasih namanya SPA sehingga terjadilah dilema seperti begini Pak. Tapi kalau mungkin kalau itu SPA ditangani oleh Camat yang sebagai punya SK dari BPN sebagai pejabat kuat atau sementara yang berhak untuk mengeluarkan SPA itu kan Camat Pak kan gitu. Mungkin saya kurang walaupun saya sudah lupa kalau aspek yuridisnya kalau itu benar SPH kan gitu. Kayaknya mungkin bawah tanah, nggak mungkin kalau SPH itu pasti Camat yang menandatangani karena bentuknya akta kan begitu, akta pelepasan hak kan gitu. Di situ juga kan harusnya kan namanya itu sekian eksemplar untuk alokasi lahan itu kan sebelum pembebasan itu kan kita mengajukan voting dulu Pak kepada tim kajian. Seingat saya tanah Mas Rewo itu adalah tanah KPK saat itu. Kemudian diusulkan untuk menjadi tanah negara bebas, tapi NK itu sudah waktu itu sudah disetujui. Jadi negaranya tanah itu KBK apa negara bebas jadi status pada pertama? Pertama itu adalah KPK. Terus diusulkan menjadi KPNK. Seingat saya loh Pak di situ saya karena banyak masalah sih Pak jadi nggak sederhana Pak yang tadi berangkat dari tadi pembuatan SPH ditangani oleh kasih di seluruh Indonesia belum pernah terjadi seperti ini. Biasanya kan itu ada SKPP, notaris pun tanpa ada SKPPAT dari pejabat dari BPN nggak bisa menandatangani SPH kan gitu Pak. Notaris yang punya legal formal sebagai induk argumen daripada pihak itu kan notaris. Tidak bisa dia bikin tanpa ada SK dari BPN. Terpisah antara PPAT dengan notaris. Buktikan nanti. Ya, jadi lucu lah kan itu Pak ya. Itu SPR ditangani oleh kasih kan begitu ya. Oke, saya gitu aja. Kita aja mungkin Pak ya. Jadi terima kasih banyak waktunya. Yang pasti itu saya pada prinsipnya saya itu sudah menyatakan bahwa saya lahir itu di Jepara, Jawa Tengah Pak. Tenggarong Seberang itu tanah kelahiran saya kedua. Jadi saya tidak mungkin saya ingkar dengan teman-teman di sana dan saya selalu ibaratnya itu saya biar dikatakan apa tapi saya berusaha untuk membuat permasalahan itu lurus. Saya tidak mau biar biar disogok berapapun saya tidak akan ini kan terjanji. Saya itu Pak, saya dari dulu makanya teman-teman di Tenggarong Seberang itu adalah sangat baik dengan saya dan semuanya. Saya tidak pernah ada masalah. Ya itu poinnya kan begini Pak ya, dengan terjadi satu progres itu terjadi realisasi dan pokoknya perusahaan bisa operasional kan acuan tadi kan sehingga karenanya mungkin merasa sudah ada SPH dari yang ditangani oleh kasih yang notabene itu udah berusaha. Itu saya bukan Pak ya, sudah yakin bahwasanya Pak Sugiharto informasinya dari pihak Pak Martin. Ya berarti belum ada SPH. Kalau SPH Bapak menandatangani sebagai camat kan mungkin kemarin di provinsi yang menandatangani siapa Pak Sugiharto Pak. Itu kan saya kan nggak tahu Pak karena beliau itu selalu menyebut camat ini kecamatan ada main terhadap pembebasan ini. Saya kan nggak enak Pak, saya ini kan pembebasan tahun berapa Pak? 2012. Bukannya saya jadi camat dalam hatiku, tapi saya tidak pernah mengingkari. Ya Pak, kalau namanya pembebasan. Akhirnya saya nyatakan Pak Martinus coba jelaskan Pak. Kalau saya salah saya sampaikan salah. Coba jelaskan yang menandatangani itu siapa. Buka-buka. Saya rasa nggak pernah menandatangani itu Pak. Coba Bapak. Ternyata adalah informasinya dari Pak Martin dan Pak
Sugiharto. Oh iya, alhamdulillah. Ya pas lah kalau Bapak boleh bersama itu terjadi satu pembebasan, pasti ada plotting dulu pengajuan untuk alokasi perusahaan akan bukan itu. Berarti kan camat di situ mengetahui berikut dinas terkait kan terus beberapa tim kajian di dalam semua dinas yang terkait termasuk kan SDM atau lingkungan hidup dan sebagainya untuk uji kajian bahwa tanah itu bisa itu diperuntukkan untuk perusahaan kan gitu Pak. Ya. Kalau selama ini Pak, mohon maaf saya potong. Kalau pembebasan untuk perusahaan yang tambang yang untuk mereka akan eksploitasi dan sebagainya itu hanya dari pihak perusahaan dan pihak masyarakat yang mempunyai kecamatan hanya yang mengetahui atas pelepasan itu. Kecuali tanah itu digunakan untuk pihak tadi itu. Iya, kan jelas Pak ya. Kalau namanya berarti itu perusahaan untuk pertambangan. Iya. Sebelum berangkat ke situ berarti kan ditempuh aspek yuridisnya kan Pak. Iya. Berarti pengajuan plotting dulu. Ya, begitu kan. 2007 tadi. Nah, 2007 jadi yang karena 2012 itu jangan tahun ini dari tahun 95 pun harus pembebasan itu tidak harus dibebaskan dulu, plotting dulu kan. Kalau dulu kan sebelum di Makassar itu kan dibelud dulu baru pengajuan plotting kan begitu. Aspek yuridisnya kan begitu. Saya belum di sana tapi 2007. Makanya itu tadi ini jelas sekali. Maka kenapa bisa terjadi begini? Memang ada kesimpangsiuran administrasi dari pemerintahan gitu Pak ya. Yang seperti utarakan tadi saya menyimak, oh ternyata SP-nya kasih yang mana? Pantas lah bisa berjalan kan gitu Pak ya. Bisa nanti dibuktikan karena saya itu banyak Pak. Udah jelas, kasus jelas itu tadi kan informasinya semacam itu. Makanya saya tadi Bang pengen ketemu sama Bang sesuai dengan bahan Ya, yang kita terima. Iya. Banyaknya di sini rekayasa data, pemalsuan apa semua. Iya. Makanya ketemu dulu sama Abang. Iya. Berapa jam, mau 5 menit. Itu makanya saya keras ketemu sama Abang. Oke, Iya. waktunya